Assalamualaikum. Ngaji, Faizin is kataan Faizin. Faizin suaminya Mbak Tenung. Kali ya? Faizin mana Faizin? Faizin mana Faizin? Yo, siap, belum. Oh ya. Jendela ambil kamu. Mulai ya. Dulur mulai ya. Itu Farida udah nongol. Mana Farida? Iya kayak gitu. Saya 15. Farida ya. Farida Farida mikrofonnya dibuka. Terus itu namanya diganti namanya. Itu kan masih Realme C15. Klik kanan. Partisipan. Ada partisipan. Nanti tinggal diganti. Namanya Farida. Ya, diganti. Yang belum buat kopi boleh buat kopi dulu. Yang belum buat kopi. Udah jam 8 ya mulai ya? Ya mulai wis. Ya, kontak on. Siapa izin siap? Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita dengan izin Allah. Kita bertemu secara virtual dalam acara halal bihalal daring keluarga besar Bani Kesatuan tahun 2021 putaran ke-37 dari dirawat 37 ini istimewa ini anak dirawat koreksi ada 3. Baik, salam senantiasa dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan selawat kepada beliau kita semua bisa namanya biasa Maruk ke pintu barat silaturahmi masih tetap berjalan walaupun kondisi dalam bentuk daring. Bapak Ibu, saudara-saudara dan sedulur semuanya, kami sampaikan terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menyapa satu keluarga dengan yang lainnya dan ingin kita tetap menjalin silaturahmi. Mudah-mudahan nanti bisa berlanjut bukan sekedar virtual tapi bisa offline. Baik, kita mulai acara di malam hari ini dengan bacaan Al-Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu nggak bawa dek? Selanjutnya acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz kita, Ustadz Faizin. Beliau putra dari Bapak Al-Ustadz Nur Fatoni dengan Ibu Rohana. Kepada Al-Ustadz Faizin kami persilakan untuk membaca ayat suci Al-Quran. Ustadz. Baik, terima kasih pada MP yang telah memberikan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqin mafaza. حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا لكم إلا جزاء من ربكم الأرض وما الرحمن بينهما الرحمن يوم الروح والملائكة أنذرناكم عذابا قريبا يوم قدمت يدكم يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mudah-mudahan pembacaan ayat suci Al-Quran antara malam hari ini berjalan dengan mantap. Kemudian antara yang kedua, mau itu hasanah halal bihalal dari besar dan takwan yang akan disampaikan oleh panitia yang sampai ya. Mohon maaf acara panitia pelaksana kegiatan halal yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Hasim Abidin. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesediaan waktu yang diberikan kepada saya. Nama Said apa nama Said jalan motor gini. Nah, namanya Erin pas dari sana dia dari sini gini. Memang ngomong gini. Dipotosin kali. Dia lagi gini. Ini mikrofonnya siapa sih ya? Yang ada orang bertengkar. Saudaraku yang saya hormati, terima kasih malam ini berbahagia sekali kita bisa menyelenggarakan halal bihalal meskipun hanya sekedar daring. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa menyalakan offline. Bisa saja mungkin halal bihalal ini menjadi halal bihalal yang pertama dan terakhir kita selenggarakan daring. Tapi bisa saja mungkin kegiatan ini, kegiatan daring bisa dilakukan untuk hal-hal tertentu mungkin. Sengaja kami awalnya kita memang mau pakai Google Meet seperti yang disarankan oleh Mas Husnul. Tapi setelah kita coba Google Meet fasilitasnya terbatas, pesertanya juga terbatas hanya maksimal 50, kemudian lemot. Sehingga Mas Tadin berinisiatif membeli Zoom untuk 12 jam ke depan. Jadi ini acara bisa diselenggarakan sampai jam 12 malam. Jadi kuota yang tersedia sampai jam 12 malam. Terima kasih yang sudah ada hadir. Saya absen di depan. Ada Mas Agus, ada Mas Amirullah, ada Mas Idin, ada Mbak Hamimah,
Memang ada Mas Hendri. Mas Hendri itu anaknya Pak Masuri ya. Ini keluarga Pak Taib. Ada Husnul Mubarak. Husnul Mubarak itu baninya Bani Rajat. Ada Mufti Rosyatin. Mufti Rosyatin itu belum kelihatan ini. Mufti Rosyatin dari Jogja. Sudah kelihatan. Kemudian Mbak Farida. Mbak Farida di Jakarta apa di mana ini Mbak Farida? Di Jakarta ya. Kemudian Mas Safid di Semarang. Mas Sopa, selamat malam Mas Sopa. Di Solo. Mbak Musaroah di Semarang. Mas Abi Mansur di Jakarta di Ciledug. Mas Sofan di Jambi. Mbak Farida, ada Mbak Arif Ardiansyah di Solo. Mas Aris juga di Solo, Pak Asmuni di Tegal, Mutadin di Tegal, Pak Asmui di Tegal. Semuanya selamat malam. Mohon maaf apabila penyelenggaraan ini mungkin karena persiapannya mendadak, karena ini usulan dari Mas Mansur. Usulannya kita coba selenggarakan daring. Pesertanya tadi yang sudah absen kurang lebih sekitar 30, tapi mudah-mudahan semakin malam nanti semakin banyak yang berminat untuk bergabung ketemu keluarga. Saya masih menunggu kehadiran Mbak Widya. Mbak Widya itu anaknya Pak Solihin. Pak Umar Said belum kelihatan. Keluarga Taib yang kelihatan belum kelihatan semua. Kalau keluarganya Haji Ma'aja Maryam sudah kelihatan. Untuk Pak Rajat sudah kelihatan. Pak Haji Abdul Aziz sudah kelihatan. Yang Pak Taib itu Hendri Masuri ya. Ini sudah kelihatan. Saudaraku semuanya yang saya hormati, sebetulnya kita nanti akan menyelenggarakan kalau pesertanya banyak, kita selenggarakan kuis. Kita sudah sediakan foto-foto jadul. Jadi zaman dulu mungkin saudaraku bisa menebak kira-kira siapa itu. Tapi pesertanya harusnya door prize-nya bisa keluar setelah pesertanya lebih dari 30 gitu loh. Lebih dari 30 kita keluarin door prize. Hadiahnya pulsa masing-masing 100.000 nanti dikirim. Kalau pesertanya di atas 30 kita nanti akan ada door prize. Kalau nggak ada 30 ya berarti door prize-nya balik kantong. Ya Mas Agus ya. Saya kira itu nanti acara ini nanti akan dilengkapi dengan pembacaan silsilah masing-masing keluarga. Nanti kalau Mas Sopa nanti bisa membaca silsilah dari keturunan Kasan Kesri. Jadi keturunan Kasan Kesri nanti bisa dibacakan. Kalau bisa ada keturunan dari Kaji Ahmad itu siapa saja nanti dibaca. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wajah-wajahnya masih ceria, berarti duitnya sih kayak ketara kayak. Memang duitnya sih kayak mah. Memang kayak duitnya kayak ketara kayak. Si Amanah dulu kelihatan Amanah. Firas juga belum kelihatan. Basir siapa? Ya bintang filmnya. Selamat malam juga Mas Rosikin di Bogor. Selamat bergabung. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mari nanti kita dengarkan tausiah. Nanti moderatornya Pak Muhtadin. Nanti jadi yang memimpin acara moderator nanti yang membagi Mas Muhtadin. Nanti di acara akhir nanti akan ada acara tanya jawab atau usulan sumbang saran kira-kira bagaimana apakah kegiatan ini bermanfaat atau tidak. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pada kesempatan ini sekali lagi saya atas nama keluarga besar Asmawi Aziz di rumah menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama lagi kita bisa offline, bisa ketemu lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dulu sebelum pembahasan itulah Maufiah dari Fakultas Mubarak kepada beliau kami persilakan. Ustaz Husnul mana Ustaz Husnul? Ada duduk ini. Mic-nya dibuka, silakan. Jangan usah ikut campur biar. Silsilah silsilah. Kayak gitu. Pengisian dulu. Hah? Pengisian. Mbak. MC ini siapa MC ini? MC ini sing mau berarti orang kena. MC ini gue mikir Mas Tadin. Monggo udah dipersilakan Mas Husnul untuk ngisi pengajian. 2 menit. 50 menit ya kena karepong sepenting lah kebayaran nih Pak. Pulsa. Pulsanya sing Transfer balik rekening. Itin kok urusannya. Mati ya. Oh, mulai ya. Husnul ngisi pengajian nih sodisi ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Faqala ta'ala fil Qur'an al-'azim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul 'aliyyul 'azim wa sadaqa ala dzalika masyahidin wa nahnu ala dzalika masyahidin katsirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat Pak Asmaul Aziz, Haji Asmaul Aziz, Al-Ustadz Muhtadin Abrori, keluarga besar Bani Sakwan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sarung kami. Mudah-mudahan dimanapun anak cucu Bani Sakwan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umurnya, Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, Allah berikan keberkahan rezekinya, Allah berikan kemudahan dalam urusan. Wabil khusus semua keluarga Bani Sakwan dimanapun berada, apapun profesinya. Perkenalkan, saya Husnul Mubarak, anak dari Bapak Fatoni dan Ibu Rohana yang baru beristri satu atas nama Rulita Pratiwi asal Bojonggede, Bogor. Suatu saat yang ada di domisili Jabodetabek bisa mampir di Bojonggede. Kami terbuka 29 jam per hari. Mudah-mudahan silaturahim kita tidak terbatas dengan daring atau tidak terbatas dengan online saja, tetapi kita bisa bertemu tatap muka dengan sanak famili, dengan keluarga besar, baik di dunia maya maupun di dunia nyata. Amin. Kalau petanggakan salam, semoga tetap tercurah limpahkan pada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya, mobil khusus semua anak cucu Bani Sakwan, senantiasa mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
Tidak perlu banyak lebar karena di sini anak cucu Bani Sakwan banyak rata-rata adalah muallim, ada yang jadi pengusaha, ada yang bisnismen. Barangkali kalau kami ceramah atau nasihat barangkali kurang cocok, tapi kita lebih kepada belajar bersama, saling belajar, karena kita kewajiban umat manusia adalah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Karena kita hakikatnya adalah manusia dan manusia adalah tempat salah dan dosa, maka kita semuanya adalah harus saling ingat-ingatkan terhadap yang hak dan kita bisa mencegah kepada kebatilan. Bapak, Ibu, keluarga Bani Sakwan yang saya hormati, mungkin kalau saya barangkali apalagi di sini ada Manas ya, ada Manas, Man Mu'i, kiai-kiai, barangkali bisa disebut nggarami laut ya. Tapi kita sama-sama belajar. Yang paling penting adalah bagaimana ketika kita selepas daripada bulan Ramadan yang kemarin kita sudah sama-sama menjalankan kewajiban, baik siam Ramadannya, qiyam Ramadannya, kita bisa lanjutkan karena bulan Ramadan adalah merupakan bulan tarbiyah yang di situ kita banyak sekali pelajaran-pelajaran seperti terutama dalam hal kedisiplinan. Kita dari mulai sahur, kemudian imsak atau menjaga daripada pahala puasa yang dijanjikan Allah. As-saumu li fa ana ajzi, bahwa kata Allah, saum itu adalah untukku. Dan ketika puasa untukku, fa ana ajzi, dan Allah lah yang akan memberikan pahalanya. Maka di sini kita ketahui bahwa pelajaran yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengatur waktu. Ketika puasa kita bisa menjaga, bisa menahan dari haus dan lapar, dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, dari hal-hal yang bisa mengurangi esensi daripada puasa itu sendiri, kita bisa tidak dilanjutkan pada saat 11 bulan setelah atau pasca Ramadan. Maka keberhasilan kita yang dijanjikan Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bagaimana Allah janjikan ketika manusia itu berpuasa, tujuan utama terakhirnya cita-citanya adalah menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Maka ketika kita sudah termasuk ke dalam orang-orang yang bertakwa, kita bisa lanjutkan wujud aplikasi ketakwaan kita, keimanan kita di 11 bulan berikutnya. Jadi setelah bulan Ramadan, kita masuk ke dalam Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan seterusnya. Sampai di pertemuan kembali di Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan umur yang dan bisa bertemu kembali pada bulan Ramadan. Bulan Syawal itu sendiri mengandung arti bahwa Syawal adalah bulan peningkatan. Maka ketika Syawal kok kemudian tadarusnya menurun, kemudian qiyam lailnya menurun, kemudian hal-hal baiknya tidak dilanjutkan ketika bulan Ramadan dijalankan, kok kemudian di bulan Syawal malah lobet, berarti kondisi keimanan kita, kondisi ketakwaan kita bisa dipertanyakan. Maka kata Rasul, sebaik-baik amalan adalah yang sedikit tetapi terus-menerus atau istiqamah. Disinilah yang terkadang memang mudah diucapkan ketika istiqomah dilontarkan atau didoakan, sementara perbuatan kita masih banyak yang istilahnya mengandung perbuatan-perbuatan yang dosa. Maka di sini perlu kita waspada bagaimana ketika kita sudah berbuat baik kemudian bisa dilanjutkan. Maka di sini tantangan kita adalah al-imanu yazidu yanqus. Iman itu fluktuatif. Terkadang kita ada di posisi bawah, terkadang juga ada di posisi atas. Maka kunci sukses yang pertama adalah bagaimana kita bisa terus-menerus menjalankan rasa istiqamah selalu dalam syariat Islam. Sedangkan istiqamah itu sendiri yang berarti lurus, atau kita bisa melanjutkan perbuatan-perbuatan kebajikan
dan selalu menghindarkan menghindarkan larangan-larangan Allah. Kadang seiring berjalannya waktu memang banyak sekali tantangan-tantangan ketika kita akan melakukan perbuatan kebajikan. Seperti misalnya perbuatan sunnah, ini sudah banyak contohnya. Sedangkan perbuatan wajib sendiri kadang-kadang masih ada saja yang terlewatkan. Puasa sendiri yang sudah wajib kadang-kadang tidak udzur syar'i, banyak juga yang membatalkan atau sengaja membatalkan puasa. Maka Allah menjanjikan dalam Fussilat ayat 30 yang tadi kami sampaikan. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu nazzala 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah bisa beristiqamah di jalan Allah, senantiasa tidak ada ketakutan di dunia, tidak ada ketakutan kelaparan, tidak ada ketakutan kekurangan, ketika takwa kita sudah masuk dalam relung hati yang paling dalam. Maka adanya kegalauan zaman saiki biasanya anak-anak muda gabut, galau buta, ada yang ketergantungan dengan gadgetnya, dengan HP-nya. Ya, selamat malam, selamat bergabung. Amin. Yang kemudian kita sendiri banyak melupakannya. Maka dalam hal ini kita bisa terus belajar bagaimana keistiqamahan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita bisa atau tidak. Maka di sini ketika iman kita sedang lemah atau menurun, kewajiban kita adalah tajdidun niyah. Karena sungguhnya semua perbuatan itu tergantung pada niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya memberikan isyarat langsung Bapak lagi cerita lagi ngobrol di mau juhasana kultu ya kayak ngerti yang ngerti Bapak sama tuh gambar kayak kiye ya nembi apa nih gambar kayak kiye yang lihat apa namanya foto saya ini iya saya langsung ini kau sandok sih ini lanjut ya. Kita terusin Pak Ustaz. Terusin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika hidup kita sedang dalam kondisi lemah yang paling mau pada menit terusin ya, Arnya ngomong menit terusin ngarep apa kurungan di mana? Terusin. Terusin. Apa? Monggo dilanjut. Mana? Aja mau sambel loh. Ayo dilanjut. Mana Pak Ustaz? Lanjut. Sambelnya tentang nanti set. Mohon maaf, yang lain mohon mikrofonnya ditutup kecuali yang ceramah. lanjut.
Monggo Pak Ustadz, dilanjut Pak Ustadz. Siap. Ini tadi HP-nya trouble. Mungkin paketnya atau sinyalnya. Mohon maaf. Kami lanjutkan. Ketika kita sudah dalam kondisi tajdidun niyyah, kemudian kita sudah bisa mempergauli atau bergaul dengan saudara-saudara muslim, maka selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengikat tali silaturahim kita kepada sanak famili, kepada sanak saudara, kepada saudara-saudara muslim dimanapun dan kapanpun kita berada. Maka di sini tuntutan umat muslim sebenarnya banyak dan sederhana. Banyak orang yang orientasi sukses itu ketika bisnisnya sukses, menjadi kaya raya, kebutuhan melimpah. Hakikatnya adalah ketika kebutuhan kita terpenuhi, ketika kehidupan kita semuanya sudah terpenuhi, hakikatnya Allah di situ adalah punya rencana, punya sesuatu. Maka libatkanlah Allah wherever and whenever. Kapanpun dan dimanapun kita selalu ingat Allah, bahwa segala yang ada dalam hidup kita, semua yang ada, fasilitas yang ada dalam hidup kita, sarana dan prasarana yang ada dalam hidup kita, di sekeliling kita, hakikatnya adalah titipan atau amanah. Maka sukses di dunia tidak menentukan kesuksesan kita di akhirat. Maka bagaimana kesuksesan kita di dunia ini bisa mengantarkan kesuksesan kita ke alam akhirat nanti. Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa sesungguhnya yang paling baik di sisi Allah adalah ketakwaan masing-masing. Maka di sini kita bisa mengajak pribadi al-fakir, ya, terutama kita belum bisa apa-apa, kita belum punya apa-apa, tapi kita punya Allah. Selama hidup kita disandarkan kepada Allah, insya Allah istiqomah selalu bisa kita jalankan dan kebahagiaan bisa kita capai dalam kehidupan kita sehari-hari. Menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu punya atau menuju kebahagiaan. Ini Wak Haji Rasya masih ikut Iya, Wak Haji. harus benerin Nur Meki. Mas Nur. Saya pengen bergabung, iya, jalan. Mbah, Mbah, mikrofonnya matiin dulu, Mbah. Wasiat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, beliau menyampaikan pada salah satu khutbahnya, jangan membenci kepada siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Artinya kita dituntut untuk selalu berhusnudzon kepada siapapun di sekeliling kita, tidak membenci siapapun kepada saudara sanak famili kita, dan bagaimana kita bisa hidup bahagia kalau kita urungkan atau kita selalu bersuudzon kepada saudara-saudara kita. Maka kunci kebahagiaan tidak akan bisa kita raih. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib adalah jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah telah muncul. Kita setiap hari pasti bertemu dengan masalah. Tetapi masalah itu akan bisa diselesaikan dengan pengalaman kita. Tentu siapa yang bertemu dengan masalah punya solusi untuk memecahkan sebuah masalah itu sendiri. Allah berjanji dalam surat An-Nishirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya dalam setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Maka sebetulnya setiap ada permasalahan, setiap ada problematika hidup, kita sendiri bisa memecahkannya. Maka masalah tidak bisa dihindari. Bagaimana kita bisa menghindari masalah kalau masalah itu terus ada? Maka segala bentuk problematika hidup, masalah hidup bisa kita hindari, bisa kita cari solusi, dan ketika sudah ketemu masalah, maka sebisa mungkin masalah itu harus terselesaikan. Kemudian wasiat yang ketiga, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengucapkan, hiduplah dalam kesederhanaan. Sekalipun kita dalam kondisi berada. Kita terkadang terlena dengan fasilitas yang ada.
dengan jabatan yang ada, dengan bisnis yang sudah populer, dengan popularitas yang ada. Padahal semua adalah titipan Allah, semua adalah amanah Allah. Maka jangan lupa ketika hidup kita sedang berada, tetaplah kesederhanaan itulah yang harus diungkapkan. Banyak sekali yang sudah dicontohkan, mungkin yang pernah hidup dengan Kiai Sakwan yang bisa dicontohkan. Kalau memang mau sombong barangkali bisa, tetapi sudah dicontohkan oleh kakek nenek moyang kita bahwa kehidupan hakikatnya meskipun kita berada, tetapi kesederhanaan tetap menjadi patokan utama. Kemudian maksud yang kedua adalah jangan memutus doa untuk saudara muslim. Meskipun kita dalam posisi yang jauh, ada barangkali bukan hanya di Indonesia, di Malaysia, Singapura, dan lain-lain, maka tetap ukhuwah Islamiyah, imaniyah tetap harus kita bentuk. Karena hakikatnya kita adalah saudara mukmin, ikhwanul muslimin. Apalagi kita, saudara-saudara kita muslim yang di Afghanistan, yang sedang dibombardir oleh negara-negara Israel, minimal kita adalah berdoa untuk Palestina. Barangkali banyak sekali saudara-saudara kita yang terbantai, mati dalam kondisi syahid, maka kita perlu doakan. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Ya, kita doakan untuk yang terbaik. Mungkin apalagi yang perlu kita bantu selain daripada doa yang kita panjatkan kepada Allah. Bisa kita bantu saudara-saudara kita dengan mungkin mengurangi produk-produk Yahudi, produk-produk Nasrani yang bisa kita lakukan. Kemudian nasihat yang kelima dari Ali bin Abi Thalib adalah perbanyak memberi walaupun Anda sedang susah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Muslim, al-yadul ulya khair min sufla. Tangan di atas adalah lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi lebih baik kita memberi daripada kita menerima. Jika seorang muslim semuanya adalah mempunyai misi untuk memberi, maka tidak ada orang miskin dan fakir di dunia ini. Kenapa? Karena semakin kita banyak memberi, manfaat buat orang lain akan semakin terpenuhi. Contohnya sudah banyak di negara Turki dan lain-lain yang memang sudah banyak memberikan. Kemudian nasihat Ali yang keenam adalah tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Ini yang sulit. Terkadang posisi kita dalam sedih untuk bisa memberikan manfaat bagi umat yang lain. Maka bagi ketika kita sedang bersedih, minimal adalah kita tidak terlalu berlebih-lebihan. Kemudian nasihat yang terakhir dari Ali radhiyallahu anhu adalah berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Jadi tantangan kita, apalagi di akhir zaman, banyak sekali kondisi-kondisi kita ketika kita menjalankan kebajikan, banyak sekali yang abai. Bahkan tidak sedikit yang mencela. Tetapi jika kita niat diluruskan lillahi ta'ala, insya Allah apapun rintangannya, apapun masalahnya, apapun problemnya, kita bisa taklukkan dan kita bisa terus menjalankan syariat Islam dimanapun dan kapanpun kita berada. Maka sebagai umat muslim dimanapun kita berada, khususnya keluarga Bani Sakwan yang memang barangkali tidak sedikit yang saya kenal, barangkali ketemu baik di darat maupun di dunia maya, kita sama-sama saling mengingatkan karena dalam surat At-Tarhim itu sudah dijelaskan bahwa qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'suna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'marun. Kalau kita membayangkan bahwa neraka, kondisi neraka bahan bakarnya adalah manusia, wal hijarah, dan batu-batuan, bahan bakar utama di neraka adalah manusia dan batu-batuan, maka kewajiban kita adalah qu anfusakum, jagalah dirimu dan keluargamu, wa ahlikum nar, dari dahsyatnya api neraka. Mungkin tidak terbayang ya panasnya kita kena petasan saja, masya Allah, kepercikan panasnya minyak saja sudah kepanasan.
Maka di sini tantangan kita adalah bagaimana kita bisa menjalankan misi kita, takwa kita terhadap keluarga kita, juga terhadap keluarga kita. Maka sudah seyogyanya kewajiban kita adalah bagaimana menjaga saudara-saudara kita, keluarga kecil kita, kemudian keluarga besar kita, kemudian seluruh ikhwanal mujahidin wal muslimin wal mu'minin. Bagaimana kita bisa bersatu sehingga umat muslim bisa maju, umat Islam bisa maju, bisa bertakwa, dan bisa menjadikan baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang maju, mahrifah loh jinawi, bisa bukan hanya untuk keluarga saja, tetapi kita bisa bermanfaat untuk masyarakat kita, untuk tetangga, untuk agama, untuk nusa dan bangsa, mobil khusus negara. Ya. Maka sebagaimana hadis Rasul yang mengatakan bahwa khairun nasi ahsanahum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik perbuatannya, khuluknya atau akhlaknya, dan juga bisa bermanfaat bagi manusia yang lain. Mudah-mudahan keberadaan kita tidak menyusahkan orang lain. Mudah-mudahan keberadaan kita bisa memberikan manfaat dimanapun dan kapanpun kita berada. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Barangkali ini saja sedikit mau'idah wabil husnul al-fakir. Saya mengingatkan diri saya pribadi, dan umumnya barangkali ada yang baik, silahkan bisa kita manfaatkan untuk fastabiqul khairat, untuk bersama-sama menjalankan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mudah-mudahan tidak ada kata lelah kalau ada lillah. Semua jika diniatkan lillahi ta'ala insya Allah ringan, tidak ada keberatan bagi kita. Mungkin barangkali ini saja, kurang dan lebihnya mohon maaf. Taqabbalallahu minna minkum siyamana wa siyamakum kullu amin antum bi khair. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-'afwu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz telah memberikan nasihat buat kita semua. Mudah-mudahan kita termotivasi untuk lelah kita tetap milik lillah, sehingga kita bisa hidup karena Allah Subhanahu wa taala dan jadikan hidup kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya acara yang kita tunggu-tunggu adalah pembacaan silsilah dari keluarga besar Bani Sakwan. Dimulai dari silsilah yang pertama adalah silsilah dari keluarga besar Bani Hajah Maryam. Kami persilahkan perwakilan dari keluarga besar Ibu Hajah Maryam untuk menyampaikan silsilahnya. Gambar mau silsilah bisa. Monggo diawali Mas Tadin. Mas Gustadi. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, dengar ya. Pertama kami keluarga besar Hajah Maryam Pengennya orang bisa ngomong. Bunyamin mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin. Oh, geser mic-nya. Lanjut. Akan kami bacakan bahwa keluarga Hajah Maryam dengan Haji Bunyamin mempunyai anak 5. Yang pertama Hajah Nasyah, yang kedua Hajah Maryam, yang ketiga Bimakinah, yang keempat Haji Munasir, dan yang kelima Hajah Khoi.
saya almarhum dengan suami Haji Sidik almarhum mempunyai 7 anak. Yang pertama itu Umi Kulsum sudah almarhum, kemudian mendapat suami dan Umi Kulsum mempunyai anak pertama Fakhruri, kedua Marhani, dan ketiga Fakhrudin, yang kelima Rudianto, yang keenam Nur Rahmawati. Kemudian yang kedua Musliha mempunyai suami Robikin sudah almarhum, mempunyai 4 anak, yaitu yang pertama Mahfud, Nurdiana, Nur Dianto, sama Nur Hikmah. Kemudian yang ketiga Nur Rohim mempunyai istri namanya Ning Tiati atau Ati. Punya Mas Rahim punya anak 3. Yang pertama Rika, yang kedua Ainul Huri, dan yang ketiga M. Hendra. Kemudian yang keempat Nuridin, Mas Nuridin punya istri namanya bulannya berisik cuat sih tanggal sih kayak Pak. Hah? Cuat. Ya. Orang jelas sih. Orang caranya virtual. Iya. Itin orang bisa. Balik mana gue tuh di stop sih. Lanjut Gus. Oke. Masuk. Ya. Oke. Jelas suaranya. Rekap dari Badi Maria 86. Ya. Gus, dilanjut Gus. Metu. Gus tadi keluar. Amin mah. Baca silsilah mah. Mas, aku sudah selesai ya? Halo, belum. Tadi mohon maaf ada gangguan. Listriknya mati. Oh, listriknya mati. Kamunya anaknya dakir loh. Lanjut, boleh lanjut. Lanjut. Kemudian anak direkap juga. Ya, anak yang kelima yaitu Gus tadi, saya sendiri mendapat istri namanya Samrotul Latifah. Kemudian punya anak 3. Yang pertama Muhammad Lutfi, yang kedua Mira Mufidah, dan yang ketiga Milsa Azizah. Masih jomblo ini dua-duanya ini. Kemudian yang kelima Faridah mendapat suami Nur Ali. Kemudian mempunyai anak 3. Yang pertama Desi Nur Eka Sari, yang kedua Rifki, dan yang ketiga Agus. Kemudian yang terakhir Ahmad Fatihin, ada di Adiwarna di Jungrusi, mendapat istri namanya Herawati. Kemudian mempunyai anak 3, Arfan Al-Ghifari, Anita, dan
Wes. Sampun Om Ewa. Lebih kenal, lebih dekat itu tadi Ustadz Husnul Mubarak ya. Ya. Itu kepengen lebih kenal karena kami di Jakarta tugasnya mencari khotib yang ini, mencari istilahnya khotib-khotib yang bagus. Saya pengen lebih kenal. Kemudian kedua Sopak guru saya itu di bengkel, nanti pengen kenal lebih dekat. Ya mungkin itu sementara. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas dibacanya silsilah dari keluarga besar Ibu Hajah Maryam, Bapak Haji Bunyamin. Selanjutnya pembacaan silsilah dari keluarga besar Bapak Taid, Ibu Rapiah. Kepada yang belum selesai. Ini masih tadi. lanjut, masih lanjut itu. Oh, ya kalau masih keluarga lanjut, Haji Maria. monggo. Nanti yang perwakilan si Atin itu suruh baca. Oh, nggih, lanjut Pak. Ya. Keluarga Assalamualaikum Ibu Hajah warahmatullahi Maria. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Saya dilanjutkan. mewakili dari keluarga Ibu Hajah Maria Salim mempunyai Siarannya direkam, nggih. 1 Bapak Solihin, beristrikan Neneng Harni, mempunyai anak 1 Leni, sudah almarhumah. Kemudian yang kedua Irfan, punya istri Tuti Alawiyah. Yang ketiga Ervin, sudah almarhum. Dan yang keempat Widya, mempunyai suami Abdurrahman. Kemudian dari keluarga yang anaknya Mbak Maria yang kedua adalah Ibu Kafsah. Punya anak Atin, bersuamikan Wahirun, Tuti bersuami Toto Haryanto, Mahmudah bersuami Samsudin, dan Iroh Sahril. Kemudian untuk Muhammad Toha, anak yang ketiga, punya anak bernama Sofyan, beristrikan Sari. Yang kedua Rahman, dan yang ketiga Lia. Anak mbah yang keempat yaitu Halimi, beristrikan Asapiyah. Mempunyai anak Ahmad Fahru Roji, Fajar Miftahus Salam, Jamaluddin, Iftiyah Rosi Arsela, Alfi Nur Hidayah. Kemudian anak yang kelima dari Mbah Maria adalah Mujahidin, beristrikan Aisyah. Mempunyai anak 1 Eva, sudah almarhumah. Yang kedua Rani, bersuamikan Erlangga Saputra. Dan yang ketiga Alvin. Anak mbah yang keenam yaitu Hamimah, bersuamikan Main Suharyati. Mempunyai anak Anggrek Oktavia, bersuamikan Yohanes Wartus Kriswandaru. Kemudian yang kedua Nur Furkon, beristrikan Cika Afina Anjani. Yang ketiga Desi Kurniati, bersuamikan Dwi Wahyu Hermanto. Yang keempat Mukti Ayu. Yang kelima Azhari Melinia. Dan yang keenam Rizky Fadilan. Anak mbah yang ke-7 yaitu Mu'amanah, bersuamikan Nur Rahim. Anaknya 1 Irba, punya suami Mega Rahmat. Yang kedua Firas, punya istri Mira Indah. Yang ketiga Romza, dan yang keempat Rifda. Demikian silsilah dari keluarga Mbah Maria Salim. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan untuk keluarga Markinah. Besar Ibu Markinah, kami persilahkan. Zoom meeting. Sudah masuk belum Mas Ripin? Zoom Pak. Monggo perwakilan dari Ibu keluarga besar Ibu Markinah kami persilahkan. Kayaknya Mas Ripin nggak masuk ya? Atun ya nggak masuk. Mungkin orang isolasi apa masuk Zoom meetingnya loh. Atau Mbak Aten membacakan barangkali ada.
Ya, Datanya, sebentar. Di mana? Tak cari datanya dulu. Ya. Suud. Ripin. Akun. Kamu itu satu. Oke, udah nyala. Ya, untuk keluarganya Mas Ripin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarganya Arifin yaitu Bimartina. Cuman masih kenal ki bapaknya Suud siapa, bapaknya si Arifin siapa. Jadi hanya Bimartina punya anak 3. Yang pertama Abu Suud udah almarhum, dengan Taryam mempunyai anak 2 yaitu Sirojudin dan Muhaimin yang sudah berkeluarga namanya Sinta. Kemudian Mu'arifin punya istri Solihah, punya 2 putri yaitu 1 Faisal Fahmi, sudah keluarga dengan putri Silvilia. Kemudian yang kedua Sabila Arifah, itu pun sudah berkeluarga dengan namanya Wiranto. Kemudian yang ketiga yaitu Uswatun Hasanah. Ini kalau nggak salah bapaknya Junaid ya. Terus mendapat suami Budi dan punya 2 anak. Yang pertama Sinta Nurkinta dengan satunya Krishna Mukti. Mungkin itu aja dari keluarga Bimartina yang saya wakili. Kemudian berlanjut ke Amir, keluarga Haji Khotimah. Silakan Mas Amir. Dari kami, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Mas Amir. Dilanjutkan Mas Amir. Mas Amir langsung. Dilanjutkan Mas Amir. Monggo, Mas Amir, dilanjutkan. Suaranya nggak keluar, Mas Amir. Mic-nya dibuka, mic-nya. Mic-nya sudah dibuka, itu tinggal volumenya mungkin perlu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal. Alhamdulillah saya perwakilan dari Ibu Haji Khotimah almarhum kawin karo bapaknya aku arane Abdul Wahab, 2 anak loro. Aku arane Amirullah, adina aku arane Siti Masito. Tapi aku kawin ping pindho. Pertama karo Suwarti, 2 anak loro. Arane Yogi Andika Amsar karo Ipa Anissa Jatan. Terus kawin maning karo Ibu Sri Supriyatin, anaknya loro arane Sahra Humaira dan Hanif Kalwa. Siti Masito nikah sama Kustoro, 2 anak telu arane Iza, Habib, Nana. Terus mana aku kawin maning karo Ahmad Jasuli, 2 anaknya loro. Pertama Adi Arif Ardiansyah, 2 anak 5. Arane pertama Aisyah Safia Ardiansyah. Nomor lorone Naila Sauzan Ardiansyah. Nomor telune Nasrina Salbila Ardiansyah. Papate arane Alufa Silmi Ardiansyah. 5 arane Umazah Sahdin Ardiansyah. Anak sing nomor loro sing karo Pak Ahmad Jasuli arane Aris Munandar kawin karo Mega. Mau Adi kawin karo arane Nopi bojone no. Adi arane Nopi Mulyani. Aris nikah karo Mega bojone arane Mega. 2 anak loro arane Makiyila Aris Saputri Kinanti. Nomor lorone Malika Asyana Kansa. Kuwi silsilah keluarga Ibu Haji Khotimah almarhumah. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tuh. Terima kasih keluarga besar Ibu Hajah Mariam, semuanya sudah dibacakan. Untuk selanjutnya kami persilahkan dari keluarga besar Bapak Taib Ibu Rabiat untuk menyampaikan silsilah keluarga besarnya. Kami persilahkan kepada yang mewakili untuk membacakan. Mau anak mereka, Hendri bisa baca anak-anaknya. Kenapa? Saya. Iya, bisa baca silsilah keluarga Taib. Taib. Bisa. Baca. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba bacakan silsilah keluarga Bani Taib. Mudah-mudahan benar. Kalau salah ya mohon dimaafkan dan dikoreksi. Jadi Mbah Taib nikah dengan Mbah Rapi, punya anak 5. Yang pertama Bude Taisa, yang kedua Pak De Maful, yang ketiga Bude Amroh, yang keempat Pak Maskuri, rahimahullah, sudah meninggal. Yang kelima Umar. Nah, Bude Taisa ini nikah dengan Pak Dedori, rahimahullah, sudah meninggal. Bude Taisa nikah dengan Pak Dedori, rahimahullah, punya anak 8. Yang pertama Mas Ise udah nikah sama Mbak Haryanti. Terus anak keduanya Mbak Sri udah meninggal, Allah. Nikah sama Om Waluyo juga udah meninggal. Terus anak ketiganya Mas Noto nikah sama Mbak Dian. Terus yang keempat Om Pur, Mas Pur, ini belum nikah, alhamdulillah jomblo. Terus anak bude yang kelima Mas Encis, Adi Siswoyo, alhamdulillah belum nikah juga, masih jomblo. Terus anak bude yang keenam Mbak Sri. Namanya siapa ya Mbak Sri? Mbak Yanti nikah sama Mas Iwan. Terus anak ketujuhnya Mas Nandar nikah sama Mbak Nisa. Terus yang ke-8 Mas Hendro belum nikah. Itu anak dari Bude Taisa. Terus anak keduanya Pak Demapur dengan Bude Mar. Kita dapat 4 anak. Yang pertama Mbak Endang nikah dengan Mas Sahar. Terus anak keduanya Bandung. Awal tahun kemarin ya baru nikah sama Mas Faijin. Terus anak ketiga dari Pak Demapul, Siti Mas Murah ini Mbak Siti nikah dengan Firdaus. Anak Pak Demapul yang keempat Mbak Sugi ini udah nikah sama Mas Firman. Anak keempat cewek semua. Terus anak ketiga dari pasangan Mbah Taib sama Bude Mbak Rapi, Bude Amroh, nikah dengan Pak Demukar, rahimahullah, udah meninggal. Punya anak 6. Anak pertamanya Mas Ahmad Jenny, nikah dengan Supriyatin. Terus anak keduanya Mbak Badria, nikah sama Mas Waryo. Terus anak ketiganya Mas Lukman. Mas Lukman nih belum nikah nih, jomblo, alhamdulillah. Terus anak keempatnya Mas Ali, Mas Ali udah nikah sama Mbak Nur.
tinggal di Tenjo kan dia. Yang kelima Mbak Neneng. Mbak Neneng nikah sama Mas Agus. Mas Agus udah meninggal. Alhamdulillah. Neneng masih single. Terus yang terakhir Mas Bambang. Ini masih single. Saya nggak tahu kalau sudah nikah belum ya. Ntar kalau ada yang tahu. Belum aja. Yang lagi jalan. Terus anak keempat dari Mbak Ait sama Bude Mbak Rapiah, Mas Kur Effendi, rahimahullah, sama Ibu Endang Sugiyarti, rahimahullah. Ini orang tua saya nih. Pak Mas Kur Effendi, rahimahullah, punya anak 4. Yang pertama Happy Rizkianto, ini udah meninggal, rahimahullah. Meninggal tahun 98. Yang kedua Mbak Islah. Ini pernah nikah sama Mas Hadi, cuman udah pisah, punya anak 2, namanya Miki sama Miko. Terus anak ketiga dari Mas Kori Effendi rahimahullah, saya sendiri, Hendri Puji, nikah sama Cica, punya anak 3, punya anak 2, anak 2 yang pertama Devika Hairani Putri, yang kedua Kevin Al-Fatih. Terus saya nikah lagi sama Nur Jai. Cuman ya alhamdulillah belum dikaruniai anak. Sama Nur Jai kan janda, jadi punya anak sambung 3. Terus anak keempatnya Heru Oktosantoso. Heru nikah sama Lina. Nah, dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama namanya Ella, yang kedua Ica. Anak keduanya baru lahir kemarin, sekitar bulan November lah ya, November 2020. Terus dari Le Umar nikah sama Baning ya, Mbak Baning, punya anak 3. Yang pertama Idris nikah sama Zara Zulfa, alhamdulillah punya anak 1. Terus Dian Anggreni nikah sama Tony, alhamdulillah punya anak 1. Terus Agil Fatur Rahman, bontotnya belum nikah, alhamdulillah. Nah, sekian pembacaan silsilah dari keluarga Bani Taid. Mohon maaf kalau ada yang kurang, karena memang memenuhi ketidaktahuan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Telah dibacakan silsilah keluarga besar Bapak Ait Ibu Rapiah. Selanjutnya kita dengarkan pembacaan silsilah dari keluarga besar Bapak Rajat Ibu Hajah Khadijah. Kepada yang mewakili kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suaranya jelas. Oh, nah. Jelas suaranya. Langsung saja. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Ahlan wa sahlan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan Bani Rajat ya, sedikit membaca silsilah Bani Rajat. Bani Rajat mempunyai 4 keturunan. Yang pertama Bapak Kanapi, kedua Ibu Siti Atika, ketiga Ibu Rohana, dan yang keempat Siti Soibe. Untuk Bapak Kanapi mempunyai keturunan 5. Kemudian untuk Ibu Siti Atika mempunyai anak 7. Kemudian Ibu Rohana mempunyai anak
9. Dan yang keempat, Ibu Siti Soibah mempunyai anak 5. Ini tak bacakan satu-satu, tidak apa-apa. Untuk file silsilah dari keluarga Bani Rajab sudah kami kirim di grup, ya, bisa di-download. Nah, di WhatsApp ya. Di WhatsApp ya? Iya. Pada ngerti. Ya, Bapak Kanapi dapat istri Ibu Robiah, punya anak 5. Yang pertama Amin Fauzi, menikah dengan Krisnawati, mempunyai keturunan 2. Kemudian Sulhanuddin menikah dengan Sumirah, mempunyai anak 2. Yang ketiga Marhamah, menikah dengan Khairul Rahman. Yang keempat Siti Naimah, menikah dengan Rizyanto, mempunyai anak 1, nama Faiz Rahman. Dan yang kelima Siti Febriani, menikah dengan Cahyo Nur Salim, mempunyai anak 1 dengan nama Asifa Omairosanum. Untuk anak kedua dari Bani Rajab, Ibu Siti Atikah menikah dengan Bapak Rasja, mempunyai anak 7. Yang pertama Nur Hadi, menikah dengan Erna Listiani, punya anak 1, Hanan Aditama Nugroho. Yang kedua Musyarofa Almarhum. Yang ketiga Lutfiah, menikah dengan Ahmad Rosihin, punya anak 4. Anak yang pertama Hilmi Urfa Insia, anak yang kedua Muhammad Zidan Afa Insia, anak yang ketiga Asad Umair, anak yang keempat Maiza Hadijah. Untuk anak yang keempat dari Bu Siti Atikah, nama Sri Mubiah, menikah dengan Abis Mansur, mempunyai anak 2, Nafijah Asri Zaidiyah. Yang kedua Sifa Asri Fadriyah. Yang kelima Muhyiddin, menikah dengan Tias Ratnasari, mempunyai anak 1, Nafisa Mukti. Yang keenam Ainus Sakinah, menikah dengan Heri Tanoto, mempunyai anak 2, Zahra Prananda Aini. Anak yang kedua Putri Nawal Amira. Yang ketujuh, anak yang ketujuh dari keluarga Siti Atikah, nama Najir Muhammad Abdul Ghafur Amrullah, masih single. Kemudian anak ketiga dari Bani Rajab, Bu Rohanah, menikah dengan Bapak Ahmad Nur Fatoni. Anak yang pertama Safatun Aini, mempunyai anak 3, Asya Nurul Asya Ami, Asfa Nurul Hafizuh. Dan yang ketiga Alvin Putri Mustafa. Anak kedua Ibu Rohana Ainur Rofik, menikah dengan Derlias Aristin, mempunyai anak 3, Atif Faisal Nur Rozak. Anak yang kedua Muhammad Afif Musa Mulyasar Murteza. Anak yang ketiga Muhammad Al-Fatih. Untuk anak yang ketiga dari Rohana, Bu Rohana Husnul Mubarak, menikah dengan Rulita Pratiwi, punya anak 3, Ami Kanza Mubarak. Yang kedua Ahmad Ammar Rizik Mubarak. Yang ketiga Ahmad Abiyu Mubarak. Kemudian anak yang keempat dari Bu Rohana Mutiatul Hikmah, menikah dengan Purwo Sakti Aziz, punya anak 1, Adefa Sakila Az-Zahra. Anak yang kelima dari Bu Rohana Mulisin, menikah dengan Laili Latifah,
Kemudian Ahmad Nur Faizin, anak yang keenam menikah dengan Aini Fadilatin Sakinah. Yang ketujuh Sakinah Sri, masih sendiri. Yang ke-8 Nida Hanifah Rosadah menikah dengan Rosid Iskandar. Dan yang ke-9 anak dari Burhana Leli Istiana, masih sendiri. Berikutnya untuk anak yang keempat dari Bani Rajat, Siti Saibah menikah dengan Bapak Sadikin almarhum. Anak yang mempunyai anak 5, Siti Aliyah menikah dengan Nikotin, mempunyai anak 2, Syahwatun Nisa Al-Aliyah. Yang kedua Najibul Umam Almi. Anak yang kedua dari Siti Saibah Jilbasir, mempunyai anak 5. Dengan nama Ahmad Faros Al-Basir, Ahmad Fauzan Al-Basir, Nur Faizah. Yang keempat Ahmad Faisal Al-Basir, dan yang kelima Ahmad Faris Al-Basir. Kemudian anak yang ketiga dari Siti Saibah, nama Hairul Umam, menikah dengan Anis Arlita. Anak yang keempat Abdullah Hafizi, masih single, rencana 2 hari ini mau menikah, dari anak dari Siti Saibah. Dan yang kelima Ismi Herunisa, masih single. Mungkin itu silsilah keluarga dari Bani Rajat, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang lebih jelasnya bisa dilihat di file Excel yang sudah dikirim di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari keluarga besar Bani Rajat, Bapak Rajat, Ibu Hajah Khadijah yang telah membacakan silsilahnya. Selanjutnya yang berikutnya adalah pembacaan silsilah dari keluarga besar Haji Abdul Aziz, Ibu Marioni. Kepada Bapak Asmawi untuk membacakan. Kami persilahkan. Sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan silsilah dari keluarga Bani Haji Abdul Aziz. Keluarga Bani Haji Abdul Aziz sebenarnya anak 14, murid itu menjadi juara dana tinggal 6. Yang pertama Haji Ahsan Almarhumah, punya suami Abdul Wahab. Yang kedua Haji Nur Asyidin Almarhum, punya pembawa. Yang ketiga Haji Asyidin punya istri Haji. Kemudian yang keempat Haji sendiri suami Aziz punya istri yang pertama Kusnati, yang kedua Nur Heri Komalasari. Yang kelima Asmuni punya istri Sri Kustiati. Kustiati apa Kustiati? Kemudian Aslamiyah punya istri namanya Nur Said. Kemudian anak yang pertama yang Abdullah, saya mohon Mas Mansur baca dulu.
persilakan Mas Mansur untuk membacakan silsilah dari keluarga besar Bapak Abdul Wahab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Mansur. Mau membacakan silsilah dari Bapak Abdul Wahab, Ibu Hajah Nur Hasanah. Yang pertama, Ibu Latifah, suami Bapak Juremi, mempunyai anak-anak. Itu saya sendiri, Abi Mansur, punya pasangan Tri Haryani dari Boyolali, punya anak 3, 1 Aulia Amalia Ashari, 2 Sainatul Ilma Agustina, 3 Kesi Yusak Fathaka. Sekali lagi mohon maaf, mohon doanya. Saya ini lagi di rumah sakit mendampingi anak saya lagi dirawat. Mudah-mudahan cepat diangkat penyakitnya. Untuk yang kedua, yaitu adiknya dari Ibu Latifah, itu Burhanuddin. Punya anak berapa ya? Suaminya Siti Khadijah. Punya anak 5. Saya yang paham baru 2, Mahmud, Yunus, sama Saltut. Yang 2 kurang paham. Anak yang ketiga dari Ibu Hasanah, itu Alfiah, punya suami Kasirun, punya anak 2, Mustafa Kamal, dan Miftah. Bravo kalinya Miftahul Bayan. Anak yang keempat, Saifuddin Jufri, punya anak 3, punya pasangan ini siapa suaminya ini? Qurratul Aini. Nur Aini, punya anak 3. Sulfa Lulu Bintang. Adiknya Saifuddin Jufri, Ali Syarifuddin, punya istri Nusiatil Ummah, punya anak 2, Hilman dan Pia. Adiknya dari Ali Syarifuddin ada Misbahuddin, punya anak 2, punya pasangan Aliyah, anak dari Suhaibah masih 1 Bani, punya anak 2 yaitu Ismi sama Syahwah sama Ismi. Ya Ismi panggilannya. Dari Misbahuddin punya adik lagi namanya Hasan Basri, punya istri namanya Larasati, punya anak 3, berdomisili di Ciledug, Isi, Gelsi, dan Alfat. Adik dari Hasan Basri ada Jamroni. Nur Asia Jamil dulu, Nur Asia Jamil. Punya suami Karyo, punya anak 2, Rizal sama Syahrul. Yang adiknya dari Nur Asia Jamil ada Azizah, Isyah panggilannya, punya anak 1, punya suami namanya Jalil, punya anak 1 namanya Ika. Yang bontot Syamroni dengan Heni, istri punya anak 2, Ozan sama Mbul. Itu silsilahnya. Nah, kalau dari saya sendiri, adik saya itu ada 5. Adik saya yang pertama itu almarhum Siti Masito, punya suami Suparno, punya anak 1, Nova Ardiansyah, sekarang tinggal di Kalimantan. Adik saya yang nomor 3, Umu Aimah, punya suami Rianto, punya anak 2, Mutiara Ramadhani dan Sally Martania Umi. Adiknya Umu punya adik namanya Abdul Khofar, punya anak
punya istri Eni Usfatun, punya anak Vivi, Novita, Fauzia. Adik saya nomor 5 namanya Koimah, masih lajang. Adik saya nomor 6 namanya Mudrika, punya suami Iwan Toro, punya anak 2 Silvi sama Aska. Itu dari keluarga Abdul Wahab dan Hajah Hasanah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Pak Asmu bisa dilakukan Mas Kaden, sekarang silang. Dulu Pak Asitin, Baik, terima kasih. Saya akan membacakan silsilah keluarga Bapak Asikin, Bapak Haji Nur Asikin dan Bapak Haji Nur Asikin almarhum dan Ibu Hajah Musaroah. Memiliki anak 6. Yang pertama saya Muhtadin Abrori, punya istri Juningsih. Anak ada 2, Sumrotul Amalia. Yang pertama ada di Bogor bersama Ustadz Husnul Mubarak tadi yang ceramah. Anak yang kedua Zaki Maulana. Dan anak yang kedua dari pasangan Bapak Asikin dan Ibu Hajah Musaroah adalah Musrihatul Mubasirah bersuamikan Subhi. Memiliki anak 4, yang hidup 3, yang meninggal 1. Yang pertama Munifatul Aini Jisba, yang kedua Muhammad Fatihatul Hadi, yang ketiga Muhammad Nizar. Kemudian anak yang ketiga bernama Murni Rahmawati bersuamikan Syekhun. Kemudian yang keempat Hafid Mahyudin beristrikan Siti Maftuhah, sudah memiliki anak 2, Rifda Lutfiyah Hafsi dan Syakira Zahwa Hafsi. Kemudian anak yang kelima Fahmi Arifuddin Nazar dengan Iis Aprianti, tinggal di Bogor, sudah memiliki 2 anak, yakni Syahda Salsabila Nazar dan Muhammad Ali Nazar. Kemudian anak yang terakhir Laili Nadia Amini, belum bersuami. Demikian silsilah keluarga Bapak Haji Nur Asikin dan Ibu Hajah Musaroah. Terima kasih. Pak Asmu. Pak Asmu'i dilanjut baca silsilah. Pak Asmu'i baca silsilahnya sendiri. Monggo Mas Daking. Pak Asmu'i atau Mas Daking. Pak Daking. Ya Mas Daking kan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk dulu, masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga besar Asmu'i Aziz memperkenalkan diri. Nama Asmu'i Aziz, istri Jaudah, punya 3 anak. Yang pertama Imam Nasuha dengan Ilyana Zia, punya 2 anak, Vicky Darul Rizki dan Vika Najwa Kamila. Anak kedua Mama kurang ya, Sri Kustiati, Duligi Asmawi, Mak. Hajah Susnarti Koro Nur Heri Komalasan. Lur ditulis kabeh.
dengan Kartik. Anak ketiga pertama Sofwan. Punya anak 3. Ambil goromangan. Yang pertama Muhammad Jamil Al-Faruq. Yang kedua Hanan Asifa. Yang ketiga Titan Al-Arsad. Demikian silsilah dari keluarga Asmui Aziz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mostly gulung mancing. Yuk ngopi dulu. Yuk di samping ngopi ya, sedulur. Disetel. Suaranya gulung mancing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan silsilah keluarga Asmawi Aziz. Asmawi Aziz nikah yang pertama dengan Raja Susnarti, punya anak 3, Lisa Husnul Mutmainah, nikah dengan dia. Kemudian anak yang kedua Rifki Abdul Haris Nasution, nikah dengan Milatun Nafiga, punya anak namanya Sarah. Kemudian yang terakhir Rifakul Azizi. Kemudian istri yang kedua Nurhayati Komalasari. Saya belum punya anak tapi bawa anak 2. Itu yang bisa saya bacakan. Kemudian berlanjut ke Pak Asmuni. Dipersilakan. Suaranya dibuka, Pak Asmuni. Yani ngomong, Yani ngomong. Ngomong. Mohon semuanya diperhatikan bahwa acara malam ini semuanya direkam full. Jadi pembicaraannya semuanya terekam di sistem ini. Oke, absen Mak, bapaknya. Ya, untuk keluarga Asmui Aziz. Ngomong. Sorry. Gimana mau bagi sing absen deh? Ngomong aja. Ya. Aja mengiat toh. Apa nolak kenal suara dia? Bapak Asmuni dengan Ibu Sri Kustianti punya 4 anak. Yang pertama Nurul Fitriani, yang kedua Isnan Hairul Anwar, punya istri namanya apa ya, Mak? Namanya Anggun. Orang kenal. Anggun siapa ya, Mak? Bayu Dewi orang kenal gitu. Teh Sasmi. Anggun Ariska Dewi, yang anak nama 3 dan yang terakhir Yumno Mengkapi Hifah. Bapak lagi lap kentut. Lanjut keluarga Aslamiyah. Aslamiyah. Gopar macamnya Aslamiyah. Gopar di Gopar. Gopar metu. Gopar metu. Yua macamnya berapa ya? Aslamiyah, saya bacakan untuk Aslamiyah, nikah dengan Munsarif, kemudian punya anak 2, yang pertama Nur Laila, kemudian yang kedua Nur Khofifah. Yang Nur Laila mendapat suami namanya Jainuddin.
Januri punya anak 2, namanya Fadil, yang kedua. Yang kedua siapa? Nur Fitri. Kurapal. Kemudian untuk Nur Khofifah belum punya suami, namanya Mas Mui. Lanangnya Ipas apa? Muhammad Taufik. Muhammad Taufik ya. Punya anak. Anaknya Ipa anaknya Lela aran siapa baik? Anaknya Lela namanya Muhammad Fadliriansyah. Nama loro Adinda Udil Asmi. Oke. Saya kira itu pembacaan dari silsilah keluarga Haji Abdul Aziz. Nanti saya mohon di acara terakhir masing-masing yang kemudian Kesri, si Sopa Basori, mana Sopa Basori membacakan silsilah Kasan Kesri untuk memperkenalkan diri. Nggak ada, sudah keluar tadi izin, katanya ada Mimbit Midodari ini. Nanti di acara terakhir saya mohon yang masih ada di sini untuk memperkenalkan diri di acara ini sebelum acara doa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya waktu dikembalikan kepada host Mas Tadin. Silakan. Baik, terima kasih. Alhamdulillah sudah dibacakan silsilah semua keluarga besar Bani Zakwan. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan umur, keberkahan hidup, dan keberkahan rezeki. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya untuk yang hadir, kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Kita mulai dari saya sendiri. Saya Muhtadin Abrori, putra dari Bapak Nur Asikin yang ada di Semarang, tapi saya sekarang tinggal di Kalinyamat Kulon, Kota Tegal. Kemudian berikutnya kami persilahkan untuk memperkenalkan diri Bapak Asmawi Aziz. Dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Asmawi Aziz, umurnya baru 60. Tua ya. Istri 2, anaknya 3. Doakan mudah-mudahan sehat walafiat, bisa menemani saudara semua yang ada di sini beserta seluruhnya, dan diberkati kesehatan, kesuksesan, dan berkah. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Amirullah untuk memperkenalkan diri. Dula Pemil. Suaranya belum masuk. Suaranya buka mic-nya. Si warek ya. Paling di Mas Amir. Minum dingin. Set. Lebih minum. Ya, medang. Yang belum medang silakan medang dulu. Ya, lihat yang lain dulu. Oh, Mas Amir diperkenalkan. Belum ngerti nih, yang lain dulu Mas, habis. Yang lain dulu. Oh, yang lain dulu. Baik, Hafid Mahyudin untuk memperkenalkan diri, kami persilakan. Silakan, Hafid. Sampai sekarang itu enggak dari ketua. Ya. Kan ada dua kalau atas
Lanjut dulu ke Abi Mansur. Kami persilakan untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abi Mansur, putra dari Ibu Siti Latifah Juremi, cucu dari Ibu Hajah Hasanah Abahab dari Bani Abdul Aziz, domisili Ciledug, Tangerang. Usaha alhamdulillah punya gerai Kali Nyamat Fried Chicken. Terima kasih Mas Abi Mansur. Selanjutnya Mas Daing untuk memperkenalkan diri. Istel, mic-nya Mas Daing. Bisa orang Mas Daing? Ya, masuk. Ya, masuk. Lanjut. Mas Daing. Yo, Mas Daing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matanya wis kiyer-kiyer. Nama saking sekarang tinggal di Umur Panggang. Menikah dengan Ibu Darti. Masih single demi belum punya anak, bukan single. Belum punya anak. Ya cukup. Cukup, atau nuwun. Selanjutnya Pak Hendri. Siapa? Saya? Ya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hendri, anak ketiga dari Mas Nur Effendi rahimahullah, ketiga dari Benang Abdullah juga, cucu dari Allah meninggal, domisili Cikarang, Bekasi, tepatnya di Desa Waluya. Pekerjaan kuli pabrik. Jadi kuli pabrik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan Ibu Farida untuk memperkenalkan. Farida. Wis peteng. Selanjutnya Mbak Nurul Fitriani untuk memperkenalkan diri. Selanjutnya aja Sofwan Yani untuk mengenal diri. Mas Muhyiddin. Gue Yani pan ngomong gue. Oh ya. Silakan Mbak Yani. Ayamun kepos ayam kesnenge marai. Bisa ngomong oh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani, putri dari Asmuni Aziz dan Ibu Sri Kustianti, cucu dari Haji Abdul Aziz. Suami. Insya Allah tahun ngarep. Amin. Amin. Mas Aipan bujuk pira. Lanjut. Asa. Mas Sofwan. Latif. Mas Muhyiddin. Latif, Ibu Musarah. Kemudian
Ya, Zumratul. Silakan. Zumratul kan anaknya siapa sih? Pak Agus tadi, kami persilakan. Assalamualaikum. Nyambung deh masuk. Masuk. Kamera. Assalamualaikum. Ini belum dibuka. Ya, masuk. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Gustadi, anak dari Hajah Nasyah, cucu dari Hajah Maryam. Tinggal di Jakarta, sangat lama. Kerjaan sudah pensiun. Mohon doanya agar tetap sehat dan tetap beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya, Mas Sofwan, silakan perkenalkan diri. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofwan, putra dari Haji Asmui Aziz, anak ketiga. Dan alhamdulillah sekarang tinggal di Jambi, beristri dengan keturunan Yogyakarta yang lahir di Jambi. Tinggal di Jambi, anak kami ada 3 dan kegiatan mengajar di pesantren dengan online di internet. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mas Muhyiddin masih aktif? Ibu Muzara'ah? Senyum sapa Ismail. Kalau udah cukup ya? Cukup baca doa. Selanjutnya, karena sudah lain-lain sudah kita lalui, terakhir pembacaan doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Asmui Aziz. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Bapak Haji Asmui Aziz untuk membaca doa. Siap. Mas Amir. Marilah kita bersama-sama berdoa mohon kepada Allah semoga Bani Syakwan ini tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahum arhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad wa naqihim minal khotoya kama yunaqqas saubul abyadu minad danas wa abdilhum daron khairon min darihim wa ahlan khairon min ahlihim wa zawjan khairon min zawjihim wa adkhilhumul jannata wa a'idhum min azabil qabri wa fitnatihim wa min azabin nar. Allahumma ighfir wa mayyitina wa syahidina
wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa zakarina wa unsana. Allahumma ahyaitahum minna wa ahyihim alal Islam wa ahyihim alal Islam wa man tawaffatahu minna fatawaffahum alal iman fatawaffahum alal iman. Allahumma la tahrimna ajhum wa la tudillana ba'dahum waghfir lana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian doa yang sudah kita bacakan, semoga Allah mengabulkan. Amin. Saya pribadi dan bersama keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Mengucapkan minal aidin wal faizin, taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Bani Syakwan selalu diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Saya mohon maaf kurang lebihnya, mohon maaf yang sebanyak-banyak. Saya merasa senang sekali bertemu dengan Amirullah Amir ya, bersama dengan Farida. Iya, bersama dengan Ustadz Muhtadin dan Bapak Haji Asmawi, Abdul Gopar, Yani, dan seluruh yang masih belum tampil, ya mudah-mudahan selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas dibacakannya doa, dan acara alhamdulillah berjalan dari awal sampai akhir. Saya mandu acara, mohon maaf kalau ada kekeliruan dan kesalahan. Ada yang kurang, ada yang belum sempat, barangkali belum sempat kami bacakan untuk memperkenalkan diri dan lain sebagainya, kami mohon maaf. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami panitia mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bebas, monggo. Silakan berinteraksi. Salam-salaman. Salam-salaman. Ya, salawatan. Dibimbing. Salawatan. Salatullah. Sallallahu alaihi Muhammad. Wasallam. Muhammad Rabbi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad Rabbi sallallahu sallallahu ala Muhammad. Mir kesan-kesannya
Ya, siapin mental. Kesan-kesannya mudah-mudahan halal bihalal daring ini cukup kali ini saja, dan tahun depan sudah bisa dengan bertatap muka seperti biasa kembali. Semoga pandemi ini cepat hilang dari negara kita. Amin. Amin. Amir. Mikir dibuka, Om. Kameranya dibuka, oh. Apit, komentarnya Pipin Pit. Tapi apa sih, kalau saya di rumah juga belum tentu terjamin. Nah itu malah anaknya Bu Haji Mamati kan rumahnya gede banget aja, keluarga ke Wisma Om. Untuk enak kan fasilitasnya bagus, cuman maksudnya Berarti kan rumah jarak-jarak. iya itu. Tapi kalau Ya, yang tangkone dipoto. Tangkone dipoto. Ijo kene iki. Iya, Mas, ijo ki nyok mawi motenyo. gitu doang kan. Iya kayak wingi tangga. Ya. Yani ndi Yani? Halo Pak Kiai. Aku lagi nginep nih rumah sakit. Iki kenang apa? Nunggu nih anak wadon. Nang di Jakarta. Iya, Tangerang Ciledug. Ya,